Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada para mahasiswa peserta mata kuliah Pola Desain Perangkat Lunak semester 6. Alhamdulillah kita masuk pada minggu ke-10 pada hari ini. Sebagai informasi bahwa minggu ke-10 ini adalah minggu terakhir kita belajar, setelah nanti akan dipotong dengan libur Idul Fitri kurang lebih selama 3 minggu. Dan akan dilanjutkan lagi insya Allah pada tanggal 8 Juni 2020. Dan itu belum tahu kondisinya seperti apa, apakah nanti kita akan lanjut kuliah online, ataukah nanti bisa berlangsung tatap muka seperti keadaan normal. Yang pasti saya doakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu bersemangat dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan juga belajar dan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang kedua yaitu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang kemarin atau tepatnya minggu lalu yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan minggu ke-9 Pola Desain Perangkat Lunak. Saya lihat absensinya semuanya absen, ada 16 peserta dan yang mengumpulkan tugas ada 14 peserta. Bagi saya ini menjadi penanda bahwa sebenarnya insiden yang terjadi di praktikum sebelumnya, yaitu praktikum adapter ya. Iya, teori adapter kemarin minggu teori adapter, saat itu cuma 9 orang yang mengumpulkan tugas dan 7 orang yang absen, itu terbantahkan bukan karena metodenya yang tidak pas, tapi karena memang rekan-rekan lupa atau miss jadwal perkuliahan kita. Jadi saya rasa saya tidak akan mengganti metode perkuliahan kita, tapi kalaupun menurut rekan-rekan ada yang perlu diubah, nanti akan saya sediakan forum diskusi dan silakan memberikan masukan pada forum diskusi tersebut. Oke, kita akan masuk ke minggu ke-10 ini materi structural pattern, tetap pola struktural tapi metode dekorator. Apa itu metode dekorator? Kita lihat, kita masih di pola struktural. Dekorator ada di tengah-tengah, ini struktural, dia skopnya objek. Oke, kita masuk ke definisi Gang of Four-nya. Eric Gama dan teman-teman menyatakan bahwa dekorator ini konsepnya yaitu dia attach atau melampirkan atau menambahkan tanggung jawab tambahan kepada suatu objek secara dinamis. Oke, kemudian decorators provide a flexible alternative, jadi merupakan alternatif yang fleksibel untuk subclassing. Subclassing, ingat, subclassing itu berarti kuncinya adalah inheritance, aggregation, dependation, pokoknya membuat struktur kelas gitu untuk menambah fungsionalitas. Jadi konsepnya akan ada fungsionalitas yang ditambah pada suatu objek dengan berarti menambah kelas, subkelasnya. Kemudian yang terpenting adalah pada konsep dekorator, kelas itu tertutup untuk modifikasi. Jadi tidak boleh dimodifikasi kelasnya, tapi dia open for extension, boleh ditambah. Jadi tidak akan ada fungsi existing yang diganggu gugat, hanya boleh menambah fungsi. Oke, itu konsepnya dekorator menurut Gang of Four. Sekarang contoh sederhana di kehidupan nyata. Bayangkan Anda telah memiliki sebuah rumah. Kemudian Anda memutuskan untuk membangun lantai tambahan di atasnya gitu kan. Nah, Anda tidak ingin arsitektur yang lama itu yang di bawah itu terganggu, diubah, diutik-utik karena kalian tinggal di bawahnya.
Jadi kalau mau bangun rumah, jangan ganggu penghuni rumah yang di bawah gitu. Jadi tinggal tambahkan arsitektur di atas rumah tersebut. Tuh, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ketika nanti ada rumah kalian, ketika kalian ingin menambahkan, yang ini tidak diutik-utik, tambahkan saja additional structure, kemudian painting the house, misalnya mau dicat, itu merupakan fitur tambahan, konsepnya seperti itu. Oke, kemudian bagaimana contohnya di dunia perkomputeran gitu. Nah, ini saya ambil dari website ini ya. Bagus untuk melakukan pembelajaran mengenai desain pattern, refactoring guru. Oke, contohnya di sini bayangkan sebuah library notifikasi gitu. Jadi notifikasi ini dia bertugas mengirimkan pesan berupa email gitu kan kepada para customer, para pelanggan sesuai dengan aplikasi. Ada event tertentu yang dikirimkan oleh aplikasi yang mengharuskan notifier ini mengirimkan pesan ke para customernya. Oke, jadi dia nanti akan instansiasi notifiernya di sini, kemudian manggil send, gitu, send message-nya. Send itu merupakan operasi yang ada di notifier. Oke, kemudian ada pertanyaan. Oh, ternyata user nggak hanya mau email, dia juga mau ada SMS notifikasi, kalau bisa Facebooknya juga ada notifikasi, kalau bisa aplikasi internalnya di perusahaan Slack misalnya juga ternotifikasi. Oke, kalau gitu dibuat kayak gini desainnya. Ada subclass dari notifier, ada SMS notifier, Facebook notifier, ada Slack notifier. Oke. Problem lagi ketika nanti akan ada yang tanya, kenapa nggak semuanya aja saat sekali kirim notifikasi, semua tipenya bisa dikirimkan gitu kan. Ternyata beda-beda nih. User ada yang mau 3 notifikasi dikirimkan, ada lagi yang cuma 1 saja notifikasi dikirimkan, ada yang maunya 2 notifikasi dikirimkan. Jadi nanti desainnya seperti ini. Terjadi yang namanya explosion of subclasses. Ada yang 1 notifikasi satu-satu, ada yang kombinasi 2 notifikasi, ada yang 3 notifikasi. Oke, this is complicated. Dekorator muncul, gitu ya. Solusi yang diberikan oleh dekorator adalah dia akan melakukan wrapping. Wrapping itu pembungkusan terhadap hal-hal tambahan tadi gitu. Dia mau notifikasi, oke gitu. Kita bungkus saja. Nah, yang tidak boleh dimodifikasi itu adalah kita bungkus di base dekorator. Intinya sama, mau send message kan, gitu kan. Tapi tipe-tipe message-nya apa saja itu dibikin dekoratornya masing-masing. Ada SMS, ada Facebook, ada Slack, gitu kan. Nah, ini pembungkusnya, ini nanti yang akan terhubung sama kelas notifiernya. Kemudian apa yang terjadi di SMS, Facebook, dan Slack dekorator masing-masing ini nanti akan mengimplementasikan kelas di base decorator send message, tapi isinya tentu saja beda-beda. Ini SMS, ini Facebook, dan Slack decorator. Jadi kira-kira seperti itu konsepnya yang ditawarkan dari metode dekorator tadi. Oke, contohnya di Java. Tentu saja di Java sudah mengimplementasikan, yaitu untuk kelas buffer output stream. Jadi semua kelas di Java IO output stream ini bisa memanfaatkan dekorator di buffer output stream. Oke, sekarang kita masuk ke praktikum. Ya, untuk praktikum contohnya nanti sangat mudah, sangat simpel, sangat sederhana. Pertanyaannya pun cuma nanti ada 2 kolom saja. Ya, 1 kolomnya lagi bukti kalau kalian mengerjakan praktikum. Oke, nanti kita akan membuat rumah. Membuat rumah ada 6 kelas. Komponen-komponennya itu ada di kelas komponen. Di kelas komponen ini juga ada operasi
make house, dan ini adalah kelas abstrak, ya, kelas abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas lain, metode dan atributnya. Oke, akhirnya ada concrete component, ini yang mengimplementasikannya. Semuanya dipanggil di kelas concrete component. Kemudian ada kelas abstract decorator. Abstract decorator ini nanti yang mendandani kelas komponen tersebut. Ada set the komponen, apa saja komponennya, kemudian mulai membuat rumahnya di sini. Make house, dipanggil make house-nya, tapi intinya masih abstrak. Ya, make house-nya masih abstrak. Detailnya itu dibikin detail seperti ini. Untuk lantai ada floor decorator, dekorator lantai. Ada paint decorator untuk proses pengecatan. Dan ada fungsi tambahannya add floor, fungsi tambahannya paint the house. Gitu. Di dalam kelas dekorator masing-masing. Oke, kira-kira seperti itu gambarannya. Silahkan dipraktikkan nanti. Nanti akan ada 6 kelas seperti ini. Waktu absensi sampai jam 16.30. Karena kemarin masih ada 2 orang yang belum mengumpulkan tugas saya perpanjang dari hari ini sampai besok. Sampai besok pukul 15.30 juga. Oke, semoga nanti semuanya mengumpulkan. Saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Silakan praktik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.